Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Aisyah. Saya akan menjawab dan menjelaskan tugas UAS Studi Quran. Pertanyaan nomor 1 yaitu, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Jawabannya adalah, metode penafsiran Al-Quran merupakan cara atau pendekatan yang digunakan oleh para ulama dan mufasir dalam memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Berikut beberapa metode penafsiran Al-Quran yang dikenal. 1. Tafsir bil ma'thur atau tafsir berdasarkan riwayat. Metode ini menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Yang kedua ada tafsir bil ra'yi atau tafsir berdasarkan akal. Metode ini menggunakan akal dan ijtihad atau penalaran independen dalam memahami Al-Quran. Biasanya dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan rasionalitas untuk memahami konteks ayat. Contoh tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari. Ketiga, ada tafsir isyari atau tafsir simbolik atau sufistik. Metode ini digunakan oleh para sufi yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan makna simbolik atau metaforis, menekankan aspek batin dan spiritual dari Al-Quran. Contoh tafsir Ruh Al-Bayan oleh Ismail Haqqi. 4. Tafsir fikih atau tafsir hukum. Metode ini menekankan pada aspek hukum dan syariah yang terkandung dalam Al-Quran. Tafsir ini sering digunakan oleh para ahli fikih untuk menemukan dasar-dasar hukum Islam. Contoh tafsir Al-Qurtubi. 5. Tafsir ilmi atau tafsir saintifik. Metode ini menggunakan ilmu pengetahuan modern untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta, sains, dan fenomena alam. Contoh tafsir Al-Jawahir oleh Tantawi Jauhari. Yang keenam, tafsir adabi ijtimai, tafsir sastra dan sosial. Metode ini menekankan pada aspek bahasa, sastra, dan konteks sosial dari Al-Quran, bertujuan untuk memahami pesan-pesan moral, sosial, dan kemanusiaan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Yang ketujuh, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Metode ini menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema tertentu, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, dan menganalisisnya secara komprehensif. Contoh tafsir Al-Maudhu'i oleh beberapa ulama kontemporer. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu sertakan dengan dalil Al-Quran. Jawabannya adalah, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu sangat ditekankan dalam Islam. Berikut adalah beberapa keutamaan tersebut yang didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran. 1. Kedudukan orang berilmu di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dalilnya yaitu, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. 2. Ilmu sebagai jalan menuju kebaikan dan kebahagiaan. Ilmu menjadi jalan untuk memahami petunjuk Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalilnya yaitu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasr ayat 19. Yang ketiga, ilmu sebagai sarana mengenal Allah. Ilmu membantu manusia mengenal Allah, ciptaannya, dan hukum-hukumnya. Dalilnya yaitu, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang-orang yang berilmu. Quran Surat Fatir ayat 28. 4. Perintah untuk menuntut ilmu. Al-Quran mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu dan memohon penambahan ilmu. Dalilnya yaitu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Thaha ayat 114. Yang kelima yaitu ilmu sebagai cahaya. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia dan membedakannya dari kebodohan dan kesesatan. Dalilnya yaitu,
Apakah orang yang tadinya mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia sama dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surat Al-An'am ayat 122. Yang keenam yaitu penghargaan kepada ulama. Ulama atau orang-orang yang berilmu diberikan penghargaan khusus dalam Islam karena kontribusi mereka dalam menyebarkan pengetahuan dan kebenaran. Dalilnya yaitu, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Pertanyaan nomor 3 yaitu, jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19. Jawabannya, nasihat-nasihat yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19 mencakup berbagai aspek kehidupan yang penting, yaitu 1. Larangan syirik ayat 13. Luqman menekankan pentingnya tauhid dan menjauhi syirik karena syirik adalah kezaliman besar. 2. Berbakti kepada orang tua ayat 14. Luqman mengingatkan pentingnya berbakti dan bersyukur kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan menyapih anaknya. Yang ketiga yaitu tidak taat kepada orang tua dalam kemaksiatan ayat 15. Luqman menjelaskan bahwa ketaatan kepada orang tua tetap harus dalam batasan ketaatan kepada Allah. Jika orang tua memerintahkan syirik, tidak boleh diikuti, namun tetap harus diperlakukan dengan baik. Yang keempat yaitu kesadaran akan pengawasan Allah ayat 16. Luqman mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan yang sekecil apapun dan tersembunyi sekalipun, sehingga kita harus selalu merasa diawasi Allah. Yang kelima yaitu mendirikan sholat ayat 17. Luqman menekankan pentingnya mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta bersabar dalam menghadapi ujian. Yang keenam, tidak sombong dan angkuh ayat 18. Luqman menasihati untuk tidak bersikap sombong dan angkuh, serta menjaga sikap rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu bersikap sederhana dan berbicara dengan lembut ayat 19. Luqman menasihati untuk bersikap sederhana dalam berjalan atau tidak berlebihan dan berbicara dengan lembut serta tidak meninggikan suara dengan cara yang tidak baik. Pertanyaan keempat yaitu, sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Moderasi beragama atau sikap beragama yang seimbang dan tidak ekstrim sangat dibutuhkan saat ini karena beberapa alasan utama. 1. Menghindari ekstremisme. Dalilnya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diharapkan menjadi umat yang adil dan seimbang atau wasat, sehingga dapat menjadi teladan bagi umat lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan toleransi dan kerukunan. Dalilnya yaitu, untuk kamu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini mengajarkan sikap toleransi dan menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghindari polarisasi dan radikalisasi. Dalilnya yaitu, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini mengajarkan pendekatan dakwah yang penuh hikmah dan cara-cara yang baik, menghindari sikap keras dan ekstrim. Yang keempat, menciptakan kehidupan yang harmonis. Dalilnya yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
Ayat ini menekankan pentingnya saling mengenal dan menghargai perbedaan, yang sejalan dengan prinsip moderasi. Yang kelima yaitu menjaga reputasi Islam. Dalilnya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menunjukkan bahwa misi Rasulullah SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang sejalan dengan prinsip moderasi dan kasih sayang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.